Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang maya ini. Yang terhormat Ibu Uum Komariah SPD MHUM, perkenalkan nama saya Anissa Lutfi Nisrina dengan NIM 21014201000. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi pertama yaitu pengertian pendekatan pragmatik. Yang kedua, pengertian pendekatan pragmatik menurut para ahli. Yang ketiga, sejarah pendekatan pragmatik. Dan yang terakhir, analisis novel. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendekatan pragmatik. Pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik, atau dengan perkataan lain, membahas segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas oleh referensi langsung pada kondisi-kondisi kebenaran kalimat yang diucapkan. Menurut Tarigan 2009.231. Materi yang kedua yaitu pengertian pendekatan pragmatik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Theo 1994, teori pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang meneliti beratnya dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Yang kedua, ada Relix Vedica Polandia. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang tak ubahnya artefak atau benda mati, pembacanya yang menghidupkan sebagai proses konkretasi. Dan yang terakhir, Dawes dan User 1960. Pendekatan pragmatik merupakan intervensi pembaca terhadap karya sastra ditentukan oleh apa yang disebut horizon penerimaan yang mempengaruhi kesan tanggapan dan penerimaan karya sastra. Materi yang ketiga yaitu sejarah pendekatan pragmatik. Sejarah pendekatan pragmatik pada tahun 1960 muncul dua orang tokoh ilmu sastra di Jerman. Kedua tokoh itu adalah Hans Robert dan Wolfgang Gler. Keduanya mengembangkan ilmu sastra yang memberikan penekanan terhadap pembaca sebagai pemberi makna karya sastra. Pada tahun 1967, Theo 1984.25, ia mengatakan bahwa penelitian sejarah di Eropa sejak lama telah melalui jalan buntu. Hal ini karena pendekatan penulis sejarah sastra tidak berdasarkan situasi zaman sejak zaman romantik. Dengan adanya paham nasionalisme, maka pendekatan penulis sejarah sastra disejajarkan dengan sejarah nasional. Dan pendekatan lain yang tidak menghiraukan dinamika sastra terus-menerus. Entah pada suatu bangsa, suatu periode, suatu angkatan, dan suatu zaman. Dan yang keempat, analisis novel menggunakan pendekatan pragmatik.
Resensi novel, judul buku Forgiven, pengarang Mora Quatro. Dikisahkan perempuan yang sedang duduk di bangku SMA yang senang bergaul dengan laki-laki yang bernama Carla, bersahabat dengan 5 orang yaitu Will, Alvan, Laut, Wahyu, dan Robbie. Banyak hal dari laki-laki yang tidak bisa dibagi dengannya. Ada satu laki-laki yang bisa membuat Carla jatuh cinta. Laki-laki tersebut ialah Will. Will merupakan laki-laki pintar sekali dengan fisika. Will juga seseorang yang setia kawan, selalu mengikuti Olimpiade Fisika. Setelah lulus dari SMA 8 Yogyakarta, mereka meneruskan pendidikannya di universitas masing-masing. Namun, Will diterima di Universitas Gadjah Mada. Tapi entah mengapa Will menghilang tanpa ada kabar membuat Carla sedih. Carla meneruskan pendidikan Universitas Philadelphia, mengakibatkan Carla sedih. Carla mengunjungi ayahnya di Singapura, lalu Will tiba-tiba menemui Carla di Singapura. Ia melanjutkan pendidikan di MIT, Boston, dan UCLA. Hubungan Carla dan Will berlanjut menjadi sepasang kekasih. Namun, takdir berkata lain. Akhirnya mereka harus berpisah dan melupakan semua kenangan masa di SMA. Dan mereka berdua telah memiliki hidup bersama pasangannya masing-masing. Kepergian Will tak ubahnya bagaikan El Nino memporak-porandakan hati Carla habis-habisan. Jarak membuat rindu Carla merajalela. Dia kehilangan bagian terbaik dalam hidupnya. Tetapi perasaan kehilangan itu tak seberapa dibandingkan rasa kaget saat mendengar berita buruk tentang Will. Carla mendengarkan suara hatinya sekali ini. Dia tak memberikan Will menghadapi semua itu seorang diri. Selanjutnya, tanggapan pembaca mengenai novel Forgiven. Yang pertama, saya membaca Forgiven pertama kali pada tahun 2011, entah pastinya kapan, yang jelas saat itulah saya membaca karya debut dari Mora Quatro ini, karya perdana yang membuat saya selalu menantikan buku terbarunya, yang menjadikan dia ada di deretan Autobuy di tahun 2016 ini. Masih saja saya merasakan perasaan yang sama ketika pertama kali membaca. Kembang kempis, bikin sesak napas, bikin nangis, menggep-menggep, book hover selama beberapa hari. Buku ini di mana memiliki tokoh yang tidak akan terlupakan. Sosok jenius, pencinta fisika, memiliki impian tentang nuklir, William Hakim. Yang kedua, Forgiven adalah novel pertama yang membuat saya tak sampai 3 detik setelah menutup lembar terakhirnya, membantingnya secara spontan ke kasur sambil berteriak, "Dam! Dam, dam, dam." Dan bahkan sebelum selesai membacanya, saya sudah memberinya 5 bintang penuh. Untuk menunjukkan betapa tercengang saya dibuatnya Lemtel Yadis, saya menemukan novel ini di sebuah toko buku yang tak terduga. Novel ini novel bagus yang langka, sangat langka, bahkan saya mengira dia telah ludes di toko. Selanjutnya, analisis novel menggunakan pragmatik menurut para ahli.
Yang pertama, pesan moral dalam konteks agama merupakan problem penting yang ingin disampaikan pengarang sebagai salah satu amanat untuk menambah khasana konsepsi epistemologi pembaca tentang hubungan manusia dengan manusia, manusia di lingkungan, manusia dengan diri sendiri, dan manusia dengan Tuhan. Dalam novel Forgiven, Carla mengalami beberapa konflik batin yang mempengaruhi kehidupannya. Orang tuanya yang berbeda agama memutuskan untuk bercerai, dan ibunya yang sibuk dengan kehidupannya membuat Carla lebih betah berkumpul bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dan yang kedua, selain unsur agama, karya sastra juga erat kaitannya dengan budaya. Dalam kajian kultur studi, sastra merupakan representasi dari budaya sehingga keberadaannya sangat sulit terpisahkan satu sama lain. Budaya pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, budaya yang mampu dilihat, diraba atau dirasa dengan menggunakan panca indera, dan kedua, merupakan akumulasi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan tradisi-tradisi lain, yang merupakan hasil dari akal budi manusia. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan lain yang dapat didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dan yang ketiga, pendidikan. Selain agama dan budaya, dalam novel Forgiven, secara umum pendidikan dirumuskan sebagai suatu pembimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik ke arah satu tujuan mengenai pembimbingnya atau bagaimana cara memberikan bimbingan, materi apa yang diberikan dalam pembimbingan. Apa tujuan dan hakikat pendidikan serta anak didik itu sendiri tergantung pada dasar falsafah pendidikan. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga dan pemerintah, termasuk juga dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan. Buku ini selain menghibur sekaligus menambah wawasan akan pengetahuan sains modern, terutama di bidang fisika. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu pragmatik adalah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik, atau dengan perkataan lain, membahas segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas oleh referensi langsung pada kondisi-kondisi kebenaran kalimat yang diucapkan. Tarigan 2009.231. Pesan moral dalam konteks agama merupakan problem penting yang ingin disampaikan pengarang sebagai salah satu amanat untuk menambah khasana konsepsi epistemologi, membaca tentang hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan diri sendiri, dan manusia dengan Tuhan. Budaya pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, budaya yang mampu dilihat, diraba, atau dirasa dengan menggunakan panca indera, dan kedua merupakan akumulasi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan tradisi-tradisi lain yang merupakan hasil dari akal budi manusia.
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga dan pemerintah, termasuk juga dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan. Buku ini selain menghibur sekaligus menambah wawasan akan pengetahuan sains modern, terutama di bidang fisika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.